Unit 4 Bondowoso kelas 7 bersama Ibu Unsiati Zulfa dan pembelajaran fikih. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang berdoa. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan stay at home. Sebelum kita memulai kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'lai kalimatillah lillahi ta'ala. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu memahami tata cara berdoa dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi tentang berdoa, Ibu akan mengulang kembali materi minggu sebelumnya yaitu tentang berzikir. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat apa itu berzikir? Ya, zikir di sini yaitu mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, materi berdoa di sini. Yang pertama tentang pengertian berdoa, yang kedua tentang dasar hukum berdoa, dan yang ketiga yaitu tentang tata cara berdoa. Yang pertama yaitu pengertian berdoa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan berdoa menurut istilah yaitu permohonan yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik itu kepentingan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Jadi, berdoa di sini yaitu kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita itu dikabulkan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Salah satu waktu yang dianjurkan untuk berdoa di sini yaitu setelah sholat fardu 5 waktu. Yang kedua di sini yaitu dasar hukum berdoa, Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadati anni fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, maksud dari ayat di atas ini yaitu berdoa termasuk salah satu perintah Allah kepada setiap manusia.
Setiap makhluk hidup yang berdoa dan mengingat Allah, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Di mana bagi seorang mukmin di sini yang ingin berhasil dalam kehidupan, ada dua cara yang harus ditempuh, yaitu berusaha dan berdoa kepada Allah. Di mana kedua hal ini harus ditempuh karena di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia, tetapi ada pula yang tidak dijangkaunya. Berdoa dan berusaha di sini haruslah selalu diutamakan, di mana jika hanya berdoa tetapi tidak berusaha, maka itu akan sia-sia. Yang ketiga yaitu tata cara berdoa. Yang pertama yaitu menghadap kiblat, di mana pada saat kita melakukan berdoa kita harus menghadap kiblat. Yang kedua, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, seperti di tengah malam atau di sepertiga malam dan sehabis sholat fardu. Yang ketiga yaitu mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Yang keempat, memulai dengan membaca istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Yang kelima, harus ada sikap tawaduk atau rendah hati dan tadarruk, rendah diri dan rasa takut. Yang keenam, hendaklah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di sini dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3 yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya selalu khusyuk dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Yang ketujuh di sini yaitu menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras. Yang kedelapan di sini yaitu tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Maksudnya di sini yaitu kita tidak boleh berdoa, misalkan kita, ya Allah saya tidak pengen berteman lagi dengan dia, misalkan seperti itu. Atau juga bisa mendoakan keburukan orang lain, misalkan, ya Allah saya pengen anak itu celaka, itu tidak boleh. Yang ke-9 itu tidak terburu-buru, maka doanya tidak akan dikabulkan. Yang ke-10, memilih kalimat-kalimat yang luas maknanya, tidak tertuju kepada kepentingan yang sesaat dan ruang lingkupnya sempit. Misalnya, perkataan pangkat, jabatan, lulus ujian, itu diganti dengan kebaikan dunia. Perkataan uang, materi, itu diganti dengan rezeki yang luas. Perkataan badan langsing, kurus, kuat, dan itu juga bisa diganti dengan kesehatan. Yang selanjutnya perkataan pintar, ilmu tinggi diganti dengan ilmu yang bermanfaat. Misalkan kita itu contohnya seperti ini. Kita pengen badan kita itu kurus, langsing, bisa terlihat bagus gitu ya. Itu bisa diganti dengan ya Allah berikanlah hamba kesehatan, seperti itu. Yang ke-11, jangan mendoakan diri, keluarga, anak, harta, pelayan dengan doa yang buruk. Isi doanya dimulai dari mendoakan diri sendiri dulu, baru untuk yang lain. Yang ke-12 yaitu menyapu muka dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk penugasan pada hari ini yaitu membuat peta konsep. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.